Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1. Nama saya Abidoni Rizky Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan konsep kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut bawahan. Dia menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama. Kepemimpinan menurut para ahli. Menurut E. Mulyasa, kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan pemimpinan menurut Malayaw SP Hasibuan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada komponen dalam kepemimpinan. Adanya dan orang lain yang dipimpin. Yang pertama. Yang kedua, adanya upaya dan proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan, adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya kepemimpinan itu. Yang ketiga, ada kepemimpinan bisa ditimbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu. Yang keempat, pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya. Yang kelima, kepemimpinan berada dalam situasi tertentu, baik situasi pengikut maupun lingkungan eksternal. Berikutnya, saya Rahmatin Permata Gina akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini hakikatnya menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan, dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya. Selanjutnya yaitu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional ini pada hakikatnya menekankan bahwa seorang pemimpin perlu menentukan apa yang perlu dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi. Untuk memotivasi agar bawahan melakukan tanggung jawab mereka, para pemimpin transaksional sangat mengandalkan pada sistem pemberian penghargaan dan hukuman kepada bawahannya. Berikutnya saya Yudantari akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori genetis atau keturunan. Inti dari teori ini mengatakan bahwa leaders are born and not made. Pemimpin itu dilahirkan bukan dibuat. Para penganut aliran teori ini mengenakan pendapatnya bahwa seseorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakal kepemimpinan. Yang kedua yaitu teori sosial. Inti aliran sosial ini bahwa leaders are made and not born. Pemimpin itu dibuat atau dididik, bukan kodrati. Jadi, teori ini merupakan kebalikan dari teori genetika. Para penganut teori ini mengenakan pendapat yang menyatakan bahwa setiap orang bisa pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Yang ketiga, yakni teori ekologis. Teori ini muncul terhadap reaksi kedua di atas. Inti dari teori ini menekankan bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman yang memungkinkan berhasil. Sekarang saya Agung Gusti Nugraha ingin menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan. Hamdan Nawawi dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif menjelaskan berbagai macam fungsi kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi instruktif. Artinya di sini pemimpin berfungsi untuk memberikan arahan kepada anggotanya dalam mencapai target yang ingin mereka capai. Lalu yang kedua ada fungsi konsultatif. Di sini pemimpin bisa memberikan saran yang baik dan membangun kepada anggotanya yang ingin berkonsultasi tentang masalah yang dihadapi. Lalu yang ketiga ada fungsi partisipasi. Artinya pemimpin ikut serta dalam segala kegiatan sehingga pemimpin itu tahu apa yang terjadi di dalam organisasi yang dia pimpin. Lalu yang keempat ada fungsi delegasi. Artinya pemimpin di sini bisa menjadi utusan dari organisasi yang dia pimpin untuk menyampaikan aspirasi ataupun pendapat dari anggotanya kepada badan yang lebih tinggi daripada pemimpin itu. Lalu yang kelima ada fungsi pengendalian. Artinya pemimpin di sini memiliki wewenang untuk mengendalikan ataupun mengatur organisasi yang dia pimpin. Selanjutnya adalah tujuan kepemimpinan.
Tujuan kepemimpinan merupakan sarana untuk mencapai tujuan dengan melihat apakah tercapainya tujuan atau tidak. Maka seseorang bisa disebut pemimpin besar atau pecundang. Untuk membantu orang untuk kembali mempertahankan dan meningkatkan motivasi, jadi pemimpin adalah yang membantu orang lain untuk memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan otokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini bisa hadir dalam organisasi militer di mana kekuasaan pemimpin amat mutlak serta adanya pemisahan tugas antara atasan dan juga bawahan. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi biasa diterapkan dalam kantor pemerintah dan perusahaan besar yang memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam membuat suatu keputusan. Dan yang terakhir, kepemimpinan delegatif. Pada gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Maka dari itu, bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.